Ada juga sosok perempuan-perempuan yang seperti bidadari kalau saya lihat. Itu yang sedang terbang seribu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat pinjatan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini, tepatnya malam ke-23 dalam bulan Ramadan, yang konon katanya malam-malam yang ganjil di 10 terakhir itu adalah malam-malam turunnya Lailatul Qadar. Dan semoga bijak senang pada kesempatan malam hari ini mendapat keberkahan itu, sehingga kita semua diberikan keselamatan dan kemuliaan oleh Allah SWT dari dunia sampai akhirat. Sahabat-sahabat rahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh keberkahan, kami bersama tim Jejak Senang mendatangi sebuah desaan yang tidak jauh dari keramaian, bahkan berada dalam wilayah perkotaan, khususnya di Desa Bojong, Blok Ketapang. Ada apa di Desa Bojong Sari, Blok Ketapang? Kita melihat ke dalam, kita juga melihat ke samping. Itu banyak makam-makam sepuh, makam-makam tua, yang kemungkinan mereka adalah orang-orang yang berperan penting di dalam berdirinya wilayah Indramayu, Kabupaten Indramayu yang sekarang kita tempati, yang sekarang kita sama-sama hidup di Kabupaten Indramayu. Dan juga banyak makom-makomnya wali-walinya Allah yang sudah masyhur, yang semua banyak orang yang tahu ada di Istana Bojong ini, ada di Istana Bojong Sari. Ada apakah dengan Istana Bojong? Apakah ini adalah sebuah tempat di mana perkumpulannya para wali-wali Allah ketika bermusyawarah? Apakah memang di sini juga menjadi sebuah pusat pertemuan perkumpulannya para wali-walinya Allah ketika hendak melakukan sesuatu yang dimungkinkan banyak manfaat untuk masyarakat? Wallahu a'lam. Nanti kita sama-sama masuk ke dalam, kita menelisik, berdoa bersama terlebih dahulu, mengharap ridha Allah agar penelisikan malam hari ini penuh dengan berkah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Masih tetap Jejak Senang, kita telisik bersama. Sebelum kita masuk ke dalam, saya ingin memberikan informasi tentang apa saja makhluk-makhluk yang ada di sini. Terutama kalau kita lihat itu di samping kanan saya, itu terlihat ada seorang yang sedang berdiri menatap ke saya
dengan gagahnya membawa tongkat seperti bak layaknya seorang penjaga sebuah kerajaan, dan sekarang lagi menatap ke kita. Ada juga sosok perempuan-perempuan yang seperti bidadari kalau saya lihat, itu yang terbang seliburan di atas kita. Ada juga memang karena di sini ada juga makam umum, jadi ada makhluk-makhluk astral di sekitar wilayah kita. Lagi-lagi kita kesini tidak ingin banyak komunikasi, banyak kontak, banyak konek dengan bangsa makhluk-makhluk astral, tapi kita kesini ingin bersilaturahmi, berziarah di makamnya wali-wali Allah yang ada di sekitar sini. Ada juga sosok ular yang tinggi besar di pohon ini, dan juga ada sejenis kuda sembrani yang setiap malam itu hampir keliling di sini. Kudanya siapakah? Nanti kita sama-sama telisik, kita sama-sama cari informasinya, siapakah yang memiliki kuda di sini. Masih tetap di channel, ikuti video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah. Sahabat-sahabat sejak jeneng dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam kedua ketiga di bulan suci Ramadan, malam yang penuh berkah, yang kebaikannya, keberkahnya itu melebihi daripada kita ibadah selama 1000 bulan. Semoga pembuatan konten malam ini di Makom Stana Bojong, khususnya Kelurahan Bojongsari, Blok Ketapang. Alhamdulillah, insya Allah penuh berkah. Kita bersilaturahmi, berziarah, dan juga kita menelisik makom-makom yang ada di sekitar sini, terutama makom yang ada di dalam. Ada tapakannya Sunan Kalijaga, ada tapakannya Syekh Zatul Kafi, ada juga makomnya Nyimas Kandasari. Apakah itu memang aslinya atau memang tapakannya atau memang ya apa saja itu tentang cerita tentang makom-makom yang ada di dalam? Nanti kita sama-sama dengarkan paparan dari Bapak Kuncen, Bapak Udin selaku kuncen di sini yang merawat, yang menjaga, dan juga masyarakat yang sudah menjaga di sini. Nanti kita sama-sama dengarkan cerita tentang makam yang ada di dalam. Dan juga kita lihat banyak sekali makam-makam tua yang ada di sini. Apakah itu memang asli makom atau memang juga tapakan? Nanti kita juga dengarkan cerita dari Bapak Udin. Sangat terkenal sekali di Stana Bojong ini khususnya. Banyak orang-orang yang berziarah ke sini. Banyak orang-orang yang mengharapkan barokah di sini. Karena orang-orang yang khususnya wilayah Indramayu itu sangat kental sekali dengan acara kegiatan-kegiatan berziarah khususnya di malam Jumat. Lagi-lagi suatu yang bagi saya pribadi satu kebanggaan ketika saya masuk ke wilayah Stana Bojong ini. Ada makomnya Syekh Zatul Kafi, ada makomnya Nyimas Kandasari, ada makomnya Sunan Kalijaga. Itu suatu kebanggaan, dan bagaimana ceritanya bisa ada di sini wali-wali Allah yang sangat terkenal dan masyhur itu. Kita sama-sama sahabat-sahabat dengarkan pemaparan cerita dari Bapak Udin kita tentang makom dan juga makam-makam tua yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam. Mohon ceritakan tentang makom yang ada di dalam, dan juga ada cerita apa saja, ataukah mistiknya, ataukah memang keberkahannya, khususnya dari orang-orang yang sudah pernah berziarah ke sini, dari orang yang barangkali sedang jatuh atau juga ingin mencari rezeki yang banyak, ketika minta kepada Allah dengan jalan pastilah berziarah di sini. Dan juga tolong ceritakan tentang di luar itu ada banyak makom-makom, itu kira-kira makomnya siapa saja. Mohon diceritakan setahunya Pak Kuncen itu bagaimana agar kami dan juga masyarakat itu bisa mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, saya mohon maaf barangkali penyampaian kita yang kurang dianggap betul ya, karena mungkin kita juga hasil penuturan para orang-orang tua terdahulu. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu apabila nanti penyampaian saya ada kesalahpahaman atau apa ya, kekurangan ini. Jadi begini awal ceritanya, mungkin para tokoh sepuh di sini itu saya beritahukan dulu. Di antara para tokoh sepuh di
sini itu sebenarnya ada 9 yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Bisa jadi lebih ya Mas ya. Ini jadi di antara 9 tokoh para sepuh itu, di antaranya pertama Sayyidatul Kafi, yang kedua Baku Sangkan ya, atau pada masa-masa remajanya disebut Raden Walang Sungsang itu kan, Baku Sangkan tersebut. Dan berikutnya Kanjeng Sunan Kalijaga dan Pangeran Antasangin Mas, yang keempat. Yang kelima Pangeran Purbaya, dan yang keenam Ibunda Nimas Gandasari, dan yang ketujuh suaminya Syekh Mabelung Sakti, dan juga Mbak Buyut Jemuganglu yang dianggap tokoh Indramayunya itu tokoh suku Indramayu. Dan yang terakhir yaitu Pangeran Saling Singan. Jadi semuanya ada 9 nama tokoh sepuh di sini. Nah, awal ceritanya kok kenapa katanya bisa sampai ada di sini ya. Kalau kita menurut keterangan dari orang tua ke orang tua nyampe kepada kita semua, yaitu ceritanya begini. Jadi awal ceritanya itu Mas dari Cirebon mungkin ya, diutus dari Cirebon mungkin ada di sini tuh dalam rangka membangun sebuah masjid yang nomor 1 di Indramayu. Tetapi ya jelas pasti Mas ya, sebelum membangun masjid di sini pun juga dibangun musola. Bahkan alhamdulillah sekarang bukan musola lagi, namanya masjid Mas, karena setiap Jumat itu kita sholat berjamaah di masjid yang namanya Masjid Al-Barkah. Mungkin awalnya kan musola yang dibangun oleh rombongannya Mbak Pusangan atau Raden Kanjeng Sunan Kalijaga, awalnya dibangun oleh beliau tersebut, sampai kita pernah menjadi ketua DKM. Saya merasa bangga dan saya merasa bersyukur sekali ya, karena Al-Barkah ini meskipun kecil kelihatannya, tetapi kita sudah mengenalkan kepada negara-negara Timur Tengah. Kita lewat duta besar yang ada di Indonesia, semua negara Arab. Khususnya kita pernah kirim surat, bahkan saya mohon minta kitab dan lain sebagainya. Ya karena apa, kita ingin mendalami tentang agama Mas ya pada kala itu. Nah, kita kembali kepada cerita para tokoh sepuh yang ada di sini. Jadi jelasnya menurut penyampaian orang tua terdahulu di sini tuh Mas, yaitu awalnya rombongan tersebut membangun masjid di Indramayu itu Mas, Baitul Rahmah kalau nggak salah, yang sekarang dijuluki Masjid Pusaka. Ya itu jelas Mas, jadi masjid tersebut dibangun paling nomor wahid atau nomor 1 Mas ya di Indramayu setelah bikin musola di sini. Ya mungkin apa sih ya dalam rangka penyebaran Islam yang jelas Mas ya pada saat itu. Jadi awalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang petilasan ini ya seringkali ziarah nginep Mas. Ada juga Banyak orang yang ya kita juga sebenarnya nggak siap Mas ya diberi amanah seperti ini, karena apa sih ya, saya pikir saya orang seperti apa sih, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi pada saat itu saya didorong dari teman-teman dan juga orang-orang tua tuh, saya merasa terpanggil Mas. Terpanggilnya gimana? Jadi kita punya pikir ya Allah, kita hitung-hitung meluruskan para peziarah. Artinya seperti apa sih kriterianya ziarah itu kan, kita dikhawatirkan minta kepada kuburan Mas ya. Jadi kita alhamdulillah kita diberi amanat, dan saya juga punya visi dan misi, yaitu Mas yang saya sampaikan tadi, untuk meluruskan para peziarah. Nah, cerita dari apa sih ya dari para tokoh sepuh itu ya, memang saya juga nggak pernah sih Mas ya menemukan kejanggalan apa
atau apa itu. Cuman kejadian yang aneh itu ya cuman itu tuh Mas. Saya awal di sini tuh kalau pulang dari sini tuh Mas selalu di apa? Dibuntuti sama bau-bauan yang wangi itu Mas sampai ke rumah. Terus yang kedua kita cuman pernah dilempari bunga melati itu. Ini nggak ada melati ya? Iya, nggak ada melati. Kita juga kok ini dari siapa? Karena saya di sampingnya ibundanya Mas Gandasari Mas ya. Jadi kita ya mungkin dari titipan dari Mas Gandasari pada hal itu. Itu saja Mas. Jadi kalau yang lain saya tidak pernah Mas. Dan lagi bagi saudara-saudara kita jangan sampai sudon yang enggak kok ziarah itu ada yang mengatakan musyrik dan lain sebagainya. Itu tuh orang berbicara tidak tahu langsung Mas ya. Hanya dugaan atau atas dasar sudonnya saja. Jadi alhamdulillah saya jujur biar masyarakat di sekitar sini tahu bahwa misi dan visi saya itu seperti apa sih. Saya demi Allah, demi Rasulullah hanya ingin meluruskan para penziarah, jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan Mas. Karena apa sih ya, mungkin pahamlah kemusyrikan itu apa sih. Untuk sementara hanya itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jazakumullah rahmatullah, itulah pemaparan dari Bapak Komjen tentang sekitar makom yang ada di dalam, khususnya yang ada 9 yang berada di sekitar Istana Pocong ini. Tadi sudah disampaikan ada Syekh Zatul Kafi, ada Mbak Kausakan, ada Sunan Kalijaga, ada Pangeran Purbaya, ada Pangeran Saling Singan, ada juga Dimas Gandasari, ada juga Mbah Kwiti Jebungangrum, ada juga Syekh Maglum Sakti, dan masih banyak makom-makom para kigede-gede dan juga tentara-tentara yang berada di sekitar sini yang dimakamkan. Tadi sudah dijelaskan dari sesepuh, dari orang tuanya Bapak Udin, dan juga dari orang tuanya lagi yang mengatakan bahwa beliau-beliau itu datang ke sini dalam rangka syiar Islam, terutama ketika ingin membangun sebuah masjid. Sudah barang tentu otomatis kalau masjid adalah tempat untuk syiar Islam, maka perlulah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Dan yang sangat luar biasa sekali yang membicarakan masjid itu adalah wali-walinya Allah. Artinya begitu sangat barokahnya, dan sekarang memang alhamdulillah dijadikan sebagai masjid yang keramat ya, sebagai masjid pusaka. Sahabat-sahabat rahmatullah, sekarang bagaimana dengan hasil penyelidikan? Mohon izin, barangkali ada perbedaan versi, karena ini adalah versi kami dengan metode kebatinan, berusaha untuk menembus dari tabir-tabir yang memang susah untuk ditembus. Tapi dengan izin Allah mudah-mudahan semua menjadi bisa. Sekali lagi saya melihat di sini adalah sebuah bangunan seperti kerajaan kecil. Ada musolahnya, ada juga sumurnya, yang konon kalau sekarang adalah sumur kejayaan, karena sumur keramat. Kenapa? Karena sumur itu adalah tempat mandinya para raja, para wali-wali Allah. Kenapa saya mengatakan para raja? Karena di sini adalah saya melihat di sini sebagai pusat khususnya kenegaraan Indramayu saat itu. Kerajaan Indramayu, disinilah pusat itu. Banyak raja-raja yang berdatang ke sini karena saya melihat Indramayu, sekali lagi Indramayu Cirebon adalah wilayah perbatasan kekuasaan wilayah kerajaan Jawa. Jadi maka tidak aneh
Kalau saya melihat di sini banyak wali-wali Allah, khususnya yang datang dari Jawa. Ada Sunan Kalijaga. Itu adalah bukti bahwa ada wali songo yang pernah menapak di wilayah Indramayu ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah syiar Islam, dan dijadikan ini adalah sebagai tempat musyawarah di Istana Bojong ini. Saya juga melihat banyak tentara-tentara di wilayah sini. Itu artinya sudah jelas bahwa di Istana Bojong adalah pusat kenegaraan Indramayu atau kerajaan Indramayu. Saya juga melihat ada satu Pinangeran yang punya kuda sembrani yang setiap hari itu keliling, di belakang ini, di depan musola ini, itu ada makom-makom para demang, para Pinangeran, juga prajurit, ada juga panglima yang diutus memang sengaja datang ke sini untuk menjaga, mengamankan, membantu kelancaran penataan wilayah Indramayu ini, kerajaan Indramayu ini. Dan itu memang kalau kita melihat ke situ, artinya Mbah Wirlodra sangat dekat sekali dengan wali-wali Yungo. Jadi khususnya para sahabat-sahabat yang mungkin masih punya keraguan tentang keagamaan beliau, beliau adalah orang yang soleh, yang menurut saya beliau adalah sosok waliullah, karena orang yang taat. Juga ketika saya melihat sini banyak wali-wali Allah di sini, artinya beliau adalah orang yang sangat dekat dengan wali songo dan juga wali-wali yang lain. Sahabat-sahabat setelah rahmat Allah, hari ini adalah versi kami, versi Jak Jeneng, melalui metode kebatinan berusaha untuk menembus tabir-tabir yang susah untuk ditembus, khususnya di perbedaan alam, di beda masa. Saya melihat sekali lagi di sini ada sebuah bangunan kerajaan. Memang tidak besar, tapi di sini adalah sebagai pusat untuk musyawarah, untuk penataan negara, untuk syiar. Disinilah tempatnya. Wali-wali songo yang datang ke sini untuk musyawarah. Ada juga utusan-utusan dari Cirebon yang datang ke sini untuk menata kelangsungan, khususnya wilayah kerajaan yang ada di Indramayu yang dipimpin oleh Mbah Wirlodra. Ini adalah versi Jejak Jeneng yang dimana saya melakukan ini dengan metode kebatinan saya. Dan mana yang di dalam itu memang adalah tapakan-tapakan beliau, wali-wali Allah yang datang ke sini, yang memang punya tujuan yang tadi saya sampaikan untuk syiar Islam. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Udin adalah bermusyawarah ingin membangun sebuah masjid, dan memang sekarang sudah terbangun dan sudah masih ada sampai sekarang, dan jadikan sebagai masjid keramat khususnya untuk masyarakat Indramayu yang tempatnya berada di Desa Dermayu. Silahkan sahabat-sahabat juga masyarakat berdoa, berkunjung, memohon kepada Allah agar semua hajat kita terkabul, karena di sini adalah tempat-tempat yang penuh keramat para beliau-beliau. Tapi mohon maaf sahabat-sahabat dan juga masyarakat, jangan sekali-kali ketika datang ke sini memohon meminta kepada kuburan, karena itu adalah suatu hal yang musyrik. Jadi jadikan sebagai tempat wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dengan karomahnya beliau-beliau. Semoga sahabat-sahabat dan juga masyarakat yang datang ke sini, berziarah ke sini, memohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan juga Bapak Kuncen, juga masyarakat yang merawat dan juga menjaga tempat ini, menjaga makom-makom beliau. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang, agar sekali lagi
niat mulia beliau untuk meluruskan para peziarah ini tetap berlangsung, agar para peziarah sekali lagi tidak melenceng dari jalur-jalur agama. Itu saja informasi dari kami, penelusuran dari kami. Semoga bermanfaat dan menjadi sebagai informasi bahwa kita di sini sebenarnya di Indramayu juga punya kerajaan, dan menurut Cacak Jeneng disinilah kerajaan pertama Kabupaten Indramayu. Disinilah pendopo pertama Kabupaten Indramayu. Ini adalah versi kami, versi Cacak Jeneng Kabupaten Indramayu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe dan tonton terus video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.